saya Faza Muhammad Zibran dengan 3 digit NPM terakhir 292 akan menjelaskan zeolit dan minyak sawit. Perkenalkan, nama saya Neta Roswati dengan 3 digit NPM terakhir 124. Saya akan menjelaskan tentang metionin. Perkenalkan, nama saya Arfa Medinusna dengan 3 digit NPM terakhir 256 akan menjelaskan tentang tepung ubi jalar. Halo guys, perkenalkan nama aku Nih Cahya Wulandari dengan nomor digit NPM terakhir yaitu 028 akan menjelaskan mengenai kalsium sulfat. Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Firdaus dengan 3 digit NPM 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang bungkil kedelai, kulit coklat, dan silase rumput aja. Ini adalah bentuk dari bahan bahan yaitu kalsium sulfat. Nama bahan pakan kalsium sulfat, nama ilmiah plaster Paris, dierit atau gipsun, rumus kimia COSO4, penampilan padat putih, bau, tidak berbau, kelarutan dalam air 0,1 gram per 100 ml pada suhu 21 derajat anhidrat, 0,24 gram per 100 ml 20 derajat Celcius dihidrat. Kandungan nutrisi pada kalsium sulfat, pertama terdapat kalsium atau Ca, kedua sulfur atau S, dan ketiga terdapat kandungan oksigen atau O. Kandungan antinutrisi pada kalsium sulfat. Kalsium sulfat tidak dianggap sebagai senyawa yang mengandung antinutrisi. Kadar dan tujuan penggunaan kalsium sulfat. Kadar penggunaan digunakan dalam jumlah kecil tergantung pada jenis ternaknya. Tujuan penggunaannya meningkatkan kandungan mineral pada bahan pakan. Efek samping pemberian kalsium sulfat secara berlebih. Pertama, akan terdapat masalah pencernaan pada ternak. Kedua, akan ada pengaruh keracunan sulfat. Ketiga, keseimbangan nutrisi pada ternak akan terganggu. Harga dari kalsium sulfat itu sendiri yaitu sekitar 14.000. Ini adalah bentuk bahan pakan yaitu tepung ubi jalar. Nama bahan pakan tepung ubi jalar, nama ilmiah Ipomoeae batatas L. Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya sekitar 7%. Kandungan nutrisi pada tepung ubi jalar, kadar air 7,00%, protein 5,12%, lemak 0,5%, abu 2,13%, karbohidrat 85,26%, serat 1,96%, kalori 366,89 kal. Kandungan non-nutrisi pada tepung ubi jalar yaitu HCN, asam oksalat, tanin, dan fitat. Batas penggunaan: ayam pedaging hingga 20% dari ransum pakan, ayam petelur hingga 15% dari ransum pakan, sapi dan kambing hingga 30% dari ransum pakan, domba hingga 20-25% dari ransum pakan, kelinci hingga 20% dari ransum pakan. Pengolahan: pertama, pemotongan. Ubi jalar menjadi irisan tipis untuk mempercepat proses pengeringan. Kedua, pengeringan. Dikeringkan irisan ubi jalar hingga kadar air rendah. Ketiga, penggilingan. Digiling ubi jalar kering menjadi tepung halus. Keempat, pengayakan. Diayak tepung untuk mendapatkan tekstur yang konsisten dan menghilangkan partikel besar. Ini adalah bentuk bahan pakan yaitu metionin. Nama bahan pakan yaitu metionin, rumus kimianya yaitu C5H11NO2S. Kandungan nutrisinya yaitu protein, sulfur, vitamin B12, dan selenium. Batas penggunaannya pada ayam pedaging 0,3 sampai 0,5% dari total pakan, pada ayam petelur 0,3 sampai 0,4% dari total pakan, dan pada sapi 0,15 sampai 0,2% dari total pakan. Penggunaan metionin yang berlebihan bisa menyebabkan beberapa efek samping pada ternak seperti toksisitas, ketidakseimbangan asam amino, dan masalah metabolisme. Ini adalah salah satu bentuk bahan pakan yaitu zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit adalah mineral kristal berpori yang terbentuk dari silikon, aluminium, dan oksigen dengan struktur 3 dimensi yang unik. Kandungan nutrisi zeolit dalam pakan ternak yaitu terdiri dari
kalsium 1-5%, natrium 0,5-2%, dan kalium kurang dari 1%. Kandungan anti nutrisi pada zeolit itu tidak ada. Menurut para ahli zeolit, yaitu zeolit dapat mengikat mikotoksin seperti aflatoksin, mengurangi risiko keracunan pada ternak menurut Ortatli dan August 2001. Yang kedua, menyerap kelebihan air dan gas, membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan mengurangi produksi gas amonia menurut Mumpton dan Fishman 1977. Batas penggunaan zeolit dalam pakan ternak. Batas aman penggunaan zeolit dalam pakan ternak adalah 1-5% dari total ransum. Cara pengolahan zeolit untuk pakan ternak. Zeolit alami biasanya ditambang, dikeringkan, dihaluskan, dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang sesuai. Zeolit sintetis diproduksi melalui proses kimia. Zeolit bubuk ini bisa langsung dicampurkan ke dalam pakan ternak. Efek samping penggunaan zeolit berlebihan. Yang pertama, mengurangi penyerapan mineral. Zeolit dapat mengikat mineral penting seperti fosfor, tembaga, dan zinc. Yang kedua, menyebabkan sembelit. Terlalu banyak zeolit dapat membuat kotoran ternak menjadi terlalu kering. Apa itu minyak sawit CPO? Yaitu nama latinnya adalah Elais guinensis atau pohon kelapa sawit. Secara istilah, minyak nabati yang diekstrak dari buah kelapa sawit belum dimurnikan. Kandungan nutrisi pada CPO yaitu ada lemak 95-99%, terutama asam lemak jenuh dan tak jenuh. Yang kedua ada vitamin E, sumber antioksidan alami. Yang ketiga ada karotenoid, pigmen yang dapat meningkatkan warna kuning telur pada unggas. Kandungan anti nutrisi pada CPO yaitu ada asam lemak bebas. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada ternak. Yang kedua ada serat kasar, kandungannya sangat rendah sehingga perlu diimbangi dengan sumber serat lain. Menurut para ahli menunjukkan bahwa CPO dapat meningkatkan pertambahan bobot badan pada ayam broiler. Namun dosis yang tinggi dapat menurunkan kualitas daging menurut penelitian Ocampo et al. 2016. Batas penggunaan CPO dalam pakan ternak. Unggas 2-5% dari total ransum, babi 3-7% dari total ransum, ruminansia 2-3% dari total ransum. Selanjutnya ada cara pengolahan CPO untuk pakan ternak. CPO biasanya dicampurkan langsung ke dalam pakan ternak dalam bentuk cair atau dicampur dengan bahan pakan lain untuk membentuk pakan komplit. Efek samping dari penggunaan CPO berlebihan yaitu yang pertama ada diare akibat kandungan lemak yang tinggi dan sulit dicerna. Kedua, penurunan kualitas daging menjadi lembek. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Pada ruminansia, kelebihan CPO dapat menyebabkan asidosis rumen. Ini adalah contoh bahan pakan silase rumput gajah. Bahan pakan yaitu silase rumput gajah, memiliki nama ilmiah yaitu Oceanopus compressus. Kelas pakannya yaitu silase. Memiliki kandungan nutrisi yaitu bahan kering 20,29%, protein kasar 6,26%, lemak kasar 2,06%, serat kasar 32,60%, abu 9,12%, BTN 41,82%, kalsium 0,46%, dan fosfor 0,37%. Memiliki kandungan anti nutrisi yaitu tanin, lignin, dan fitat. Batas penggunaan dari silase rumput gajah ini, yang pertama pada sapi dan kambing sekitar 15-30% dari total ransum, ayam dan itik sekitar 5-15% dari total ransum, dan pada musim kemarau sekitar 20-40% dari total ransum. Pengolahan pada silase rumput gajah memiliki 5 pengolahan, yaitu ada penyacahan rumput, layuan, pencampuran dengan larutan molasses, penyimpanan, dan dengan demikian pengolahan rumput gajah. Yang pertama ada pencacahan rumput, di mana rumput gajah dicacah menjadi bagian kecil untuk menggunakan proses pengolahan. Yang kedua ada layuan. Rumput gajah yang telah dicacah dilayukan agar kandungan air turun. Yang ketiga ada pencampuran dengan larutan molasses dan EM4.
Rumput gajah yang telah layu dicampur dengan larutan molasses dan EM4 sampai merata. Selanjutnya ada penyimpanan. Campuran rumput gajah dengan larutan molasses dan EM4 disimpan dalam room yang rapat dan padat, serta terhindar dari panas matahari secara langsung. Ini adalah bentuk bahan pakan yaitu kulit coklat. Nama bahan pakan yaitu kulit coklat, memiliki nama ilmiah melanin, merupakan jenis atau kelas pakan yaitu sumber protein. Kandungan nutrisi pada kulit coklat yaitu bahan kering 19,40%, BTN 41,20%, protein kasar 7,35%, lemak kasar 1,42%, serat kasar 33,10%, dan abu 9,89%. Kandungan non nutrisi atau anti nutrisi dari kulit coklat yaitu ada lignin, tanin, dan teobromin. Batas penggunaan pada kulit coklat ada pada ayam pedaging 5-30% dari total ransum, ayam petelur 10-25% dari total ransum, pada sapi 5-15% dari total ransum. Selanjutnya ada pengolahan pada limbah kulit coklat, di mana yang pertama ada pemanfaatan limbah kulit coklat. Pada pemanfaatan limbah kulit coklat ini, kulit coklat dapat diolah menjadi pakan ternak dengan cara pelayuan dan cara fermentasi. Selanjutnya ada pengolahan limbah kulit coklat, di mana pengolahan limbah kulit coklat dapat dilakukan dengan cara mengubah makanan pola menjadi sehat sebagai respon terhadap maraknya peredaran makanan tinggi energi. Selanjutnya ada pengolahan coklat dari biji coklat. Proses pengolahan coklat dari biji coklat meliputi beberapa tahapan seperti penggilingan, pengayakan, dan pengeringan. Ini adalah bentuk bahan pakan dari bungkil kedelai. Nama bahan pakan yaitu bekah kedelai atau bungkil kedelai. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan pakan ternak yang umum digunakan dan merupakan produk sampingan dari proses ekstraksi minyak kedelai. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam bekah kedelai ada protein sekitar 40-48 gram, lemak sekitar 1-2 gram, serat kasar sekitar 6-7 gram, abu atau mineral sekitar 6-7 gram, energi metabolik sekitar 2400 sampai 2800 kilokalori per gram. Kandungan non-nutrisi yang terdapat pada bungkil kedelai terdapat trypsin inhibitor, hemagglutinis atau lektin, asam fitrat, saponin, dan tanin. Kadar pemberian bungkil kedelai. Bungkil kedelai diberikan kepada ternak dengan kadar sekitar 15-20% dengan penambahan ransum lainnya seperti jagung, gandum, dedak padi, silase, rumput, mineral, dan vitamin. Kelebihan pakan bungkil kedelai pada ternak akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dan masalah pencernaan pada ternak. Sekian dari